Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel CDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini kita akan membahas satu hal yang sebetulnya ya dibilang menarik enggak juga enggak ya. Cuman ini terpicu dari ya pengalaman saya ya selama ini peternak dan juga seringkali juga menjual ya hasil ternakan saya, di mana rata-rata calon pembeli itu lebih menginginkan jalur atau anakan itu yang memiliki hubungan darah itu terdekat ya, terdekat dari induk utama atau induk inti. Jadi misalkan di kandang saya itu salah satu induk intinya misalkan Lapji ya, terus adik bento, saluki ya, itu rata-rata maunya tuh anaknya. Dan kalau saya tawarkan cucunya itu biasanya minatnya agak sedikit berkurang ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah darah terdekat ya dari induknya itu pasti akan lebih baik ya dibandingkan darah yang lebih jauh. Misalkan anak pasti lebih baik daripada cucu, atau cucu lebih baik daripada cicit. Nah, mari kita coba bahas ya, sama-sama berdasarkan pengalaman yang saya alami. Simak terus videonya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang wajar ya, wajar dan manusiawi, di mana rata-rata penghobi merpati itu pasti pengennya memiliki keturunan dari burung yang dia inginkan itu dari jalur darah yang terdekat ya. Jadi misalkan saya memiliki beberapa indukan inti di sini ya, kita ambil contoh aja ya. Contoh misalkan ada adik bento ya, ada Lapji, ada saluki, terus ada topeng ya, ada Lexus, ada BM, Meteor ya. Itu rata-rata pasti menginginkan keturunannya itu ya anak langsung, dan itu suatu yang wajar. Nah, cuman kalau kita kembalikan ke pertanyaan, apakah anak langsung itu pasti lebih baik dibandingkan dengan cucu atau cicit ya, itu saya dengan tegas menjawab tidak jaminan ya. Jadi banyak sekali justru burung-burung yang saya latih ya, burung-burung yang saya latih itu justru yang memiliki kinerja yang bagus ya, itu justru jatuhnya di cucu, bukan di anak langsung. Walaupun ya ada ya yang anak langsung dengan kinerja yang baik ya, seperti yang saya harapkan, terus berprestasi, itu juga ada ya, tetapi itu tidak semua ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah anak itu pasti lebih baik dari cucu, cucu pasti lebih baik dari cicit, itu saya dengan tegas menjawab tidak ya, tidak jaminan. Nah, tetapi kita kembalikan sebetulnya ke kebutuhan ya, kebutuhan kita itu sebetulnya mau mencari burung bahan ya, bahan atau piye itu mau kita jadikan player ya, atau mau kita jadikan stok indukan untuk masa depan ya. Jadi kalau kita kebutuhannya itu untuk player, itu sebetulnya tidak harus anak langsung ya. Karena banyak di lapangan justru yang jatuhnya cucu ya, jatuhnya cicit, itu justru kinerjanya yang bagus ya. Ya kalau kita ambil contoh
seperti Patriot. Ya, Patriot itu kan jatuhnya cucu, ya cucu adik bento, cucu delta. Ya, itu jatuhnya cucu seperti Patriot, Badai, ya, Meteor itu jatuhnya juga cucu, ya cucu dari induan-induan inti di kandang saya. Nah, tetapi kalau kita tujuannya itu memang untuk beternak, ya, jadi kita ambil satu bahan, kita tuakan dan memang kita persiapkan untuk kita ternak, ya, itu memang ya sebaiknya sih ambil darahan yang terdekat, ya, anak, ya, karena ini hubungannya nanti dengan nilai jual. Ya, jadi menurut saya sih lebih ke situ saja, bukan ke masalah kualitas, ya, karena kualitas cucu bisa lebih baik dari anak, kualitas cicit bisa lebih baik daripada anak langsung. Ya, tetapi kalau kita bicara untuk pondasi kandang, ya untuk kita ternak, memang kalau kita memiliki jalur darah terdekat, ya, dari indukan inti anak langsung, itu secara nilai jualnya pasti akan lebih tinggi. Satu itu, terus juga sebagai peternak itu juga mantep, ya. Jadi mantep istilahnya kalau kita mau menjual hasil anakannya itu kan nilai jualnya beda, ya. Oh ini anak langsung, oh ini cucu, oh ini cicit, itu akan sedikit berbeda pasti. Dan kemantepan dari calon pembeli pun juga pasti akan beda. Dan itu saya alami sendiri kok, ya. Saya alami sendiri di kandang saya. Kadang sering saya merekomendasikan ini cucu, tapi jatuhnya cucu, tapi ini burung ini bagus, ya, burung ini bagus, dan saya rekomendasikan tuh untuk dimainkan, ya, untuk play. Tapi kebanyakan mereka kurang mantep, ya, kurang mantep. Oh kalau ada yang anak langsung, padahal yang anak langsung menurut saya malah kalah bagus dibanding cucunya. Nah ini kalau untuk player, ya, tetapi kalau memang tujuannya untuk beternak, ya memang sebisa mungkin mencari darah terdekat, ya, terdekat, yaitu tadi tetap ujung-ujungnya hubungannya adalah dengan nilai jual. Semakin darah itu lebih dekat, ya, dengan induk intinya atau bisa dibilang F1, ya, itu biasanya memang secara nilai jualnya pasti akan lebih tinggi. Oke, jadi dari video ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, anak tidak selalu lebih baik dibanding cucu, atau cucu tidak selalu lebih baik dibanding cicit, ya. Jadi pada saat jalur induk atasnya itu jelas, ya, jalur darahnya jelas, oh ini induk jantannya siapa, induk betinanya dari darah apa, terus mbahnya siapa, ya. Itu mau anak, cucu, cicit, buat saya sih nggak ada masalah, ya, selama jalur darahnya jelas, terus dari kualitas rabaan, ya, katurangganya itu bagus, ya, menurut saya ambil, ya. Karena kalau kita bicara mau bermain merpati, ya, merpati itu mau kita mainkan, itu sebetulnya kita sudah tidak perlu memikirkan ini jatuhnya anak, cucu, atau cicit, ya, karena banyak sekali kejadian di lapangan, ya, bahwa yang anak langsung tidak pernah ada yang jadi, ya, tetapi justru burung yang jadi itu jatuhnya di cucu dan cicit, ya. Nah, pada saat kita sudah memainkan merpati itu, walaupun itu jatuhnya cicit atau cucu, kita mainkan dan ternyata kinerjanya bagus, itu sudah secara otomatis kita memiliki tabungan indukan untuk masa depan. Ya, jadi pada saat merpati itu sudah pensiun, kita sudah dengan PD-nya kita masukkan ke kandang induk, kita olah, ya, dengan betina yang feeling kita itu bisa masuk dan bagus. Udah kita ternak, kita tes anaknya, ya. Jadi dari sini saya hanya ingin menekankan tergantung kebutuhan, ya. Kalau kita butuhnya memang untuk dimainkan, untuk menjadi player, kita nggak usah musingin lah masalah itu anak, cucu, atau cicit, ya. Yang penting jalur terah atasnya itu jelas, ya. Terus cara katuranggan, rabaan,
masuk ya, walaupun nggak perlu sempurna ya, tetapi proporsional ya, tidak cacat ya, itu ambil ya. Tetapi kalau kita memang niatnya untuk diternak ya, sebisa mungkin kita ambil darahan terdekat, karena ini nanti hubungannya dengan nilai jual ya. Tetapi konsekuensinya tentunya ya kita harus merogoh koceknya lebih dalam ya, karena biasanya indukan-indukan inti ya di kandang peternak ya, contohnya misalkan di tempat saya itu biasanya adalah indukan-indukan yang usianya sudah tidak muda dan secara produktivitasnya sudah tidak lancar ya, dan itu salah satu juga yang mempengaruhi nilai jualnya ya. Makanya anak adik bento sekali itu saya tidak pernah jual murah ya. Dan bahkan bisa dibilang sudah tidak bisa keluar lagi, kecuali ke orang-orang tertentu yang memang saya sudah mengenal lama ya, dan itu mungkin baru bisa saya keluarkan, dan itu pun bukan dengan harga-harga standar normal ya. Biasanya saya jual pasti dengan nilai yang tinggi. Oke, saya kira itu dulu video kali ini, semoga bisa sedikit ya memberikan edukasi ya, wawasan, dan memberikan manfaat. Terima kasih.